Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Agung Saputra, NPM 19753011. Saya dari program studi Manajemen Informatika semester 2 kelas A. Untuk memenuhi mata kuliah agama dengan dosen pembimbing Bapak Imam Aswardi, saya di sini akan memberikan sedikit kultum tentang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia ini untuk satu hikmah yang agung, dan bukan hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main. Tujuan dan hikmah penciptaan ini telah dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melain supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sang kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-58. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa tujuan asasi dari penciptaan manusia adalah ibadah kepadanya tanpa berbuat syirik sedikit pun. Sehingga Allah pun menjelaskan salahnya dugaan dan keyakinan sekelompok manusia yang belum mengetahui hikmah tersebut, dengan meyakini mereka diciptakan tanpa satu tujuan tertentu dalam firman-Nya. Maka apakah kamu mengira ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara main-main saja, namun diciptakan untuk satu hikmah? Allah tidak menjadikan manusia hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang dengan perhiasan dunia, serta tidak dimintai pertanggungjawaban atas semua perilakunya di dunia ini. Tentu saja, jawabannya adalah kita semua diciptakan untuk satu hikmah dan tujuan yang agung, dan dibebani perintah dan larangan, wajiban dan pengharaman, untuk kemudian dibalas dengan pahala atas kebaikan dan disiksa atas keburukan yang diamalkan, serta mendapatkan surga atau neraka. Demikianlah seorang manusia yang ingin sukses harus dapat bersifat profesional dan proporsional dalam mencapai tujuan tersebut. Sebab sesungguhnya tujuan akhir seorang manusia adalah mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan iman dan takwa. Oleh karena itu, orang yang paling sukses dan paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Inna akramakum innallaha atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa di antaranya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Namun untuk mencapai kemuliaan tersebut membutuhkan dua hal. Yang pertama, itsham bihabilillah. Hal ini dengan komitmen terhadap syariat Allah dan berusaha merealisasikan dalam semua sisi kehidupan kita, sehingga dengan ini kita selamat dari kesesatan. Namun hal ini pun tidak cukup tanpa perkara yang berikutnya. Yang kedua, istiham billah. Hal ini diwujudkan dalam tawakal dan berserah diri serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh rintangan dan halangan mewujudkan yang pertama, sehingga dengannya kita selamat dari rintangan mengamalkannya. Sebab seseorang bila ingin mencapai satu tujuan tertentu, pastikan membutuhkan dua hal tersebut: mengetahui tentang tujuan tersebut dan bagaimana cara mencapai keduanya.
selamat dari rintangan yang menghalanginya terwujud tujuan tersebut. Imam Ibnu Al-Qayyim menyatakan, poros kebahagiaan duniawi dan ukhrawi adalah pada istiqombillahi dan istiqombihabilillah. Tidak ada kesuksesan kecuali bagi orang yang berkomitmen dengan dua hal ini. Sedangkan ishambihabilillah melindungi seseorang dari kesesatan, dan ishambilillah melindungi seseorang dari kehancuran. Sebab orang yang berjalan mencapai keridhaan Allah seperti seseorang yang berjalan di atas satu jalan menuju tujuannya. Ia pasti membutuhkan petunjuk jalan dan selamat dalam perjalanan, sehingga tidak ada mencapai tujuan tersebut kecuali setelah memiliki dua ini. Dalil petunjuk menjadi penjamin pelindung dari kesesatan dan menunjukkan ke jalan yang benar. Dan persiapan, kekuatan, dan senjata menjadi alat keselamatan dari para perampok dan halangan perjalanan. Isham bisabilillah memberikan hidayah petunjuk dan mengikuti dalil. Sedangkan ishambillahi memberikan kesiapan, kekuatan, dan senjata yang menjadi penyebab keselamatan di perjalanan-perjalanan. Oleh karena itu, hendaknya kita menekuni bidang kita masing-masing sehingga menjadi ahlinya tanpa meninggalkan upaya mengenal, mengetahui, dan mengamalkan ajaran Islam yang merupakan satu kewajiban pokok setiap muslim. Agar dapat mencapai tujuan penciptaan tersebut dengan menjadikan keahlian dan kemampuan kita sebagai sarana ibadah dan meningkatkan iman dan takwa kita semua. Tentu saja hal ini menuntut kita untuk dapat mengambil faedah dan pengetahuan tentang syariat sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Untuk meningkatkan iman, yaitu dengan cara memahami rukun iman. Rukun iman sendiri ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada Allah. Seseorang muslim harus beriman kepada Allah, yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah itu ada. Dan mengimani uluhiyah Allah dan mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah. Berarti seseorang muslim harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah adalah sebagai Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Orang yang tak percaya Allah berarti dia bukan seorang muslim. Dan terlebih lagi, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan, maka dia disebut sebagai ateis atau orang yang tidak memiliki kepercayaan. Tidak sedikit orang yang mencari kebenaran Allah itu ada. Bagaimana Allah itu bisa ada? Namun hal tersebut sebenarnya di luar batas kemampuan manusia. Allah menunjukkan keberadaannya dengan adanya makhluk ciptaan dan kasih sayangnya kepada setiap makhluk hidup. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Rukun iman selanjutnya adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat berdasarkan sisi bahasa merupakan kata bahasa Arab yang berasal dari kata malak atau kekuatan. Di dalam ajaran Islam, malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Adapun malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah di antara berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril merupakan pemimpin dari malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas untuk membagi rizki untuk bagi seluruh makhluk hidup. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur jalannya matahari, bulan, bintang, dan mengatur air, menurunkan hujan dan juga petir. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil merupakan malaikat
yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet sangkakala yang merupakan tanda-tanda kiamat. Malaikat Israfil adalah malaikat yang diciptakan pertama kali oleh Allah dan nantinya menjadi yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir merupakan dua malaikat yang bertugas menguji keyakinan orang yang telah meninggal di alam barzah. Dalam ajaran Islam, orang yang telah mati ruhnya akan pergi ke alam barzah atau alam kubur. Tugas malaikat Munkar dan Nakir yaitu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Yang kelima yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel merupakan malaikat yang bertugas sebagai pencabut nyawa. Saat ia bertugas mencabut nyawa di dunia, maka ia akan turun bersama dengan dua malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Seorang mukmin yang meninggal dunia akan didatangi oleh malaikat yang berwujud baik, yaitu putih seperti matahari. Yang keenam yaitu malaikat Ridwan. Tugas dari malaikat Ridwan yaitu menjaga pintu surga. Yang ketujuh yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik merupakan kebalikan dari tugas malaikat Malik merupakan kebalikan dari tugas malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu neraka. Yang kedelapan yaitu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah merupakan nama malaikat yang memiliki tugas menyiksa orang di neraka, seperti siksa neraka bagi wanita, siksa neraka bagi pezina. Malaikat Zabaniyah dipimpin oleh malaikat Malik. Yang kesembilan yaitu malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut merupakan malaikat yang ditugaskan oleh Allah ke negeri Babilonia. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada para nabi yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab. Umat Islam wajib mempercayai fungsi iman kepada kitab Allah. Kitab suci umat Islam sendiri adalah Al-Quran. Namun ada kitab-kitab lainnya yang juga merupakan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah tersebut diantaranya yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Isi dari kitab Taurat sendiri adalah firman-firman Allah yang terdapat sejarah nabi terdahulu. Yang selanjutnya yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang dibawakan melalui Nabi Daud. Isi dari kitab Zabur sendiri bukanlah syariat, namun mazmur atau nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud sendiri meneruskan syariat yang telah dibawakan oleh Musa. Kitab Zabur berbahasa Kipti dan diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Injil tidak memiliki bahasan yang sistematis tentang tema-tema tertentu. Injil yang ada sekarang mengandung firman Allah dan riwayat Nabi Isa alaihissalam yang ditulis oleh generasi sesudah Nabi Isa. Kitab Injil mula-mulanya ditulis oleh murid-murid Nabi Isa untuk bangsa Israel sebagai penggenap dari ajaran Nabi Musa. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri merupakan kumpulan dari firman-firman Allah. Fungsi Al-Quran bagi umat muslim yaitu memberikan pedoman hidup bagi seluruh umat muslim. Bahasa yang dipakai dalam Al-Quran yaitu bahasa Arab yang berupa prosa berirama seperti puisi. Di dalamnya terdapat panduan hidup, filsafat, sejarah dan pengertian, dan dasar hukum, juga doa-doa umat Islam. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang selanjutnya yaitu iman kepada Rasul Allah dan meyakini Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah merupakan utusan Allah yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan serta mengamalkannya.
Semua rasul pasti merupakan seorang nabi, sedangkan seorang nabi belum tentu menjadi seorang rasul. Karena nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat. Menurut sebuah hadis, jumlah rasul menurut Islam sebanyak 312 rasul. Rasul-rasul yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis antara lain: Syed merupakan rasul yang diutus Allah untuk memimpin keturunan Nabi Adam dan Bani Qabil. Yang kedua yaitu Idris, merupakan rasul yang diutus untuk Bani Qabil yang ada di Babul, Irak dan yang sekitarnya. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh, merupakan rasul yang diutus untuk Bani Rosi yang berada di selatan Irak. Yang keempat yaitu Nabi Hud, yang merupakan rasul yang diutus untuk kaum Ad yang berada di Yaman. Yang kelima yaitu Saleh, merupakan rasul yang diutus untuk kaum Samud yang berada di semenanjung Arab. Yang keenam yaitu Ibrahim, merupakan rasul yang diutus untuk bangsa Kaldea di Irak. Yang ketujuh yaitu Lut, merupakan rasul yang diutus untuk negeri Sadum dan Amurah di Sam, Palestina. Yang kedelapan yaitu Ismail, merupakan rasul yang diutus untuk penduduk Al-Malik, Bani Zurqum dan Qabilah Yaman dan Mekah. Yang kesembilan yaitu Ishak, merupakan rasul yang diutus untuk penduduk di Al-Khalil, Palestina. Yang ke-10 yaitu Yakub, merupakan rasul yang diutus untuk Hanan di Syam. Dan Ayub merupakan rasul yang diutus untuk Bani Israel dan bangsa Amoria. Su'aib merupakan rasul yang diutus untuk kaum Ros, Madian dan Akhyah. Musa dan Harun merupakan rasul yang diutus untuk bangsa Mesir kuno dan Bani Israel. Yang selanjutnya yaitu Zulkifli, merupakan rasul yang diutus untuk bangsa Arab Amoria di Damaskus. Yunus merupakan rasul yang diutus untuk bangsa Assyria Irak. Ilyas merupakan rasul yang diutus untuk Funisia dan Bani Israel. Ilyasya merupakan rasul yang diutus untuk Bani Israel. Sulaiman merupakan rasul yang diutus untuk Bani Israel. Zakaria merupakan rasul yang diutus untuk Bani Israel. Yahya merupakan rasul yang diutus untuk Bani Israel. Isa merupakan rasul yang diutus untuk Bani Israel. Dan terakhir adalah Muhammad SAW, merupakan rasul yang diutus di Jazirah Arab untuk seluruh umat manusia serta jin. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan tanda-tanda hari akhir zaman. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini bahwa hari kiamat itu ada. Hari dimana saat dunia itu dihancurkan dan manusia yang mati dibangkitkan kembali. Seseorang muslim wajib mempercayai bahwa akan ada hari kiamat dan nantinya manusia akan dibangkitkan kembali. Ada beberapa ciri-ciri akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil akan terjadi hari kiamat antara lain adalah penaklukan Baitul Maqdis, zina yang merajalela di muka bumi, pemimpin yang terdiri dari orang zahil dan fasik, banyak wanita yang berpakaian tapi sesungguhnya telanjang. Dan tanda-tanda hari kiamat lainnya adalah keluar sejenis binatang dari dalam bumi yang disebut dengan Dabatul Ardi, muncul nabi-nabi palsu sampai berjumlah 30 orang, dan muncul makhluk yang bernama Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbenar dari barat, dan terdengar tiupan sangkakala. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Umat Islam wajib beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Beriman pada qada dan qadar berarti yakin sepenuhnya bahwa ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi manusia, bagi semua makhluknya. Takdir sendiri merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta, yang sama artinya bahwa semua yang terjadi. Sekian kultum yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.